Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan akan menjelaskan hasil dari praktikum biofar kami yang berjudul difusi. Selamat menyaksikan. Menurut Kuntari 2019, difusi adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan yang memiliki konsentrasi tinggi ke lingkungan yang memiliki konsentrasi rendah. Proses difusi menjadi proses yang penting pada sistem tubuh manusia. Contohnya, difusi oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernafasan, difusi Ca pada sinaps dalam sistem saraf, difusi beberapa molekul yang terjadi pada ginjal untuk mempertahankan homeostasis darah dalam sistem urinari, dan difusi zat atau obat dalam berbagai sistem tubuh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dari kecepatan difusi. Faktor-faktor ini terdapat 5 faktor. Yang pertama itu ukuran partikel, yang kedua ketebalan membran, yang ketiga luas area, yang keempat pengaruhnya jarak, yang kelima itu ada suhu. Yang pertama yang akan dibahas itu adalah ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel tersebut bergerak, maka membuat difusinya itu semakin cepat pula. Yang kedua ketebalan membran, jadi semakin tebal membran maka semakin lambat suatu partikel untuk berdifusi. Yang ketiga luas area, semakin luas area maka semakin luas partikel untuk berdifusi sehingga semakin cepat pula laju difusinya. Yang keempat itu pengaruh jarak, jadi semakin jauh jarak antara yang ditempuh oleh partikel maka semakin lama pula partikel tersebut mengalami difusi. Nah, yang terakhir itu suhu. Kondisi suhu yang semakin tinggi maka semakin besar energi yang diperoleh dari partikel tersebut sehingga laju difusinya semakin cepat pula. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme praktikum tentang difusi ini. Pertama, siapkan bahan yang akan digunakan, yaitu media agar, salep atau krim asam salisilat, dan betadin. Media agar ini dipilih karena memiliki pori yang dapat ditembus oleh obat. Selain itu, warnanya yang bening juga dapat mempermudah proses pengamatan. Kemudian untuk alatnya itu ada wadah seperti cawan petri, penggaris, dan pipet tetes. Pertama-tama, siapkan wadah yang telah berisi agar yang telah didinginkan, lalu dibuat 4 lubang pada wadah yang telah berisi agar tadi. Kemudian siapkan salep atau krim asam salisilat, lalu dicampur dengan betadin dengan konsentrasi masing-masing yang sama. Lalu diletakkan pada setiap lubang salepnya tadi, diletakkan setiap lubang, selanjutnya dibiarkan di ruangan terbuka dan amati hasilnya. Praktikum kali ini mengamati tentang proses difusi ke dalam membran sel, yang dalam praktikum ini kami mengamati proses difusi krim asam salisilat ke dalam media agar. Adapun untuk langkah-langkah kerjanya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami dapatkan hasil pengamatan berupa seperti pada tabel di samping. Dan dari hasil data pengamatan tersebut terdapat 2 parameter pengamatan. Yang pertama yaitu diameter warna. Terlihat bahwa media agar yang berada pada suhu ruang memiliki diameter warna yang lebih besar daripada warna serapan pada media agar yang berada di suhu dingin. Hal ini menunjukkan bahwa suhu berpengaruh pada proses difusi. Terlihat bahwa proses difusi pada suhu ruang lebih besar daripada suhu dingin. Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa pada suhu yang lebih tinggi akan menghasilkan laju difusi yang lebih cepat karena energi kinetik yang diberikan pada partikel untuk bergerak menjadi lebih besar, sehingga laju difusinya akan semakin cepat. Parameter yang kedua yaitu intensitas warna. Intensitas warna yang dihasilkan juga berhubungan dengan proses difusi, di mana semakin gelap warna yang dihasilkan, maka menandakan semakin banyak zat aktif yang berdifusi. Dari hasil pengamatan terlihat bahwa pada suhu ruang, warna yang dihasilkan yaitu ungu yang lebih gelap. Hal ini menunjukkan bahwa suhu berpengaruh pada proses difusi. Terlihat bahwa proses difusi pada suhu ruang memiliki suhu lebih tinggi, lebih cepat daripada proses difusi yang berada pada suhu dingin. Hari ini saya akan memberikan kesimpulan terkait praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika. Yang pertama, mengenai proses difusi dari suatu sediaan. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah sediaan salep dan juga krim dengan zat aktif asam salisilat dan natrium salisilat. Jadi pada praktikum kali ini, di mana yang sudah kami amati sebagai perhatikan, pada keempat lubang media agar yang sudah berada pada cawan petri dan sudah diberikan salep ataupun krim dari asam salisilat yang kemudian direaksikan dengan FeCl3, terbentuk
hasil atau senyawa kompleks berwarna ungu. Senyawa kompleks berwarna ungu ini diakibatkan dari reaksi antara struktur FeCl3 dengan gugus fenol yang berada pada struktur asam salisilat. Hasil warna ungu tersebutlah yang kami amati selama 30 menit pertama dan kemudian dilanjutkan dengan menit ke-45, menit ke-55, 65 hingga menit ke-85 secara berkala untuk mengamati diameter dari reaksi yang terjadi. Setelah teramati, didapatkan perbedaan antara diameter serta warna untuk obat atau zat yang diletakkan pada suhu dingin dan pada suhu ruang. Pada suhu ruang, terlihat warna ungu yang lebih tua, kemudian diameter rambatnya yang juga lebih lebar. Nah, hal ini menunjukkan karena pada suhu ruang, energi serta suhu yang dihasilkan tentu lebih tinggi dan energinya akan lebih besar sehingga mempercepat proses difusi. Sedangkan pada suhu dingin, di mana terlihat warna ungu yang lebih muda, kemudian diameternya itu menjadi lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa proses difusi berlangsung lebih lambat akibat pengaruh dari suhu yang rendah dan energi yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.